Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mazzatar Nita Ramadhani dari Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang, BP 25 dengan nomor NIM 20002033. Nah, tujuan saya dalam pembuatan video ini dalam rangka memenuhi tugas dari Bapak Prof. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi yang akan membahas materi dengan judul Konsep Dasar Komunikasi Organisasi. Nah, komunikasi bukan hanya berbicara tentang memahami, menjelaskan, menciptakan suatu perubahan, dan komunikasi juga bukan hanya penyampaian secara verbal, tetapi setitik bagian yang ingin kita sampaikan, baik itu melalui gerakan, kedipan mata, itu semua adalah termasuk dengan komunikasi. Nah, selanjutnya komunikasi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan komunikasi itu? Nah, secara sederhana komunikasi itu yaitunya adalah ide pikiran atau secara umum informasi dari seseorang yang mana seseorang tersebut kita sebut sebagai sumber atau komunikator kita. Misalnya gini, saya menyampaikan sesuatu kepada Anda. Nah, berarti saya mempunyai informasi, saya mempunyai ide, saya mempunyai suatu keinginan untuk yang disampaikan kepada Anda, gitu. Jadi, proses penyampaian ide, pikiran, perasaan dari satu orang atau sekelompok orang kepada orang lain atau kelompok lain. Nah, proses ini melibatkan pengirim pesan yang disebut dengan komunikator dan yang menerima pesan tersebut yang disebut dengan komunikan. Nah, namun komunikasi tidak hanya terbatas kepada kata-kata atau bahasa verbal saja, tetapi komunikasi juga bisa dilakukan melalui gerakan, ekspresi wajah, bahkan dengan isyarat nonverbal seperti kedipan mata. Nah, dengan demikian, dalam kehidupan organisasi ini, komunikasi perlu dijalankan dengan efektif agar pesan tersebut bisa diterima oleh si penerima tanpa dilebih-lebihkan, dengan makna yang sama dan tanpa dikurang-kurangkan sedikit pun. Selanjutnya, proses komunikasi dan modal dasar. Pesan yang diterima harus melakukan proses pengkodean atau encoding oleh komunikator agar pesan bisa diterima. Nah, setelah diterima, si penerima ini melakukan proses penguraian atau decoding. Gangguan atau roh atau noise bisa muncul kapan saja, baik itu melalui suara bising, lingkungan yang tidak kondusif, atau gangguan psikologis yang dapat menyebabkan pesan tersebut tidak tersampaikan secara sempurna. Nah, agar komunikasi ini bisa berjalan dengan efektif, umpan balik dari si penerima ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa si penerima ini menerima pesan, dia paham dan mengerti dari apa yang telah dia terima, dari pesan yang telah dia terima gitu. Nah, kesalahan dalam mengenali audiens bisa menyebabkan pesan menjadi tidak efektif dan menimbulkan salahnya pengertian. Selanjutnya ada tugas dan fungsi komunikator. Sebagai komunikator dalam suatu organisasi, tugas mereka adalah mengenali karakter dan keadaan dari audiens agar pesan dapat disesuaikan dengan keadaan dan kondisi mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, hal ini termasuk dalam pemilihan bahasa, gaya, dan metode yang dilakukan agar mudah mereka pahami.
Komunikasi dalam organisasi memiliki berbagai macam fungsi penting. Di antaranya yaitu sebagai media ekspresi untuk menyampaikan suatu perasaan, gagasan. Dan yang kedua yaitunya adalah mengembangkan kreativitas dan inovasi dengan cara bertukar ide dan juga informasi. Yang ketiga adanya mengontrol dan mengendalikan aktivitas organisasi agar semua anggota dapat bekerja dengan selaras dan tercapainya suatu tujuan dalam organisasi. Nah, yang keempat yaitunya ada menyatukan aktivitas anggota organisasi sehingga terciptanya koordinasi dan kesepahaman dalam mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada kelebihan serta kekurangan dalam komunikasi organisasi. Dalam komunikasi organisasi, kelebihan utamanya adalah mampu membangun hubungan dan pemahaman antara anggota, serta mempertajam penyampaian informasi, serta memfasilitasi kolaborasi yang efektif. Namun ada juga kelemahan dari komunikasi dalam organisasi ini, yaitunya seperti potensi terjadinya gangguan pesan dan ketidaksiapan komunikator maupun komunikan yang bisa merusak efektivitas komunikasi yang menyebabkan konflik. Pentingnya komunikasi yang efektif. Dalam konteks organisasi yang kompleks, komunikasi yang efektif menjadi sangat vital, yang mana komunikasi yang buruk dapat merusak hubungan kerja, menimbulkan ketidakkepercayaan, dan menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi. Nah, oleh karena itu, setiap anggota dari organisasi tersebut harus mampu dan memahami betapa pentingnya komunikasi yang baik serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya komunikasi dalam organisasi modern. Seiring perkembangannya zaman dan dinamika organisasi yang semakin kompleks, komunikasi organisasi sebagai aspek yang sangat vital dalam menjaga keberlangsungannya dalam keberhasilan sebuah organisasi. Komunikasi bukan hanya sebagai alat penyampaian informasi saja, tetapi juga sebagai medium untuk membangun kreativitas, inovasi, dan serta mengatasi berbagai tantangan dan ketidakpastian lingkungan organisasi. Organisasi dapat dianggap sebagai sistem terbuka dan dinamis, yang mana setiap anggotanya itu saling ketergantungan antara satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, organisasi ini harus berjalan secara terus-menerus dan secara aktif, bukan hanya sekedar formalitas saja. Nah, melalui komunikasi yang efektif, organisasi mampu mencapai efisiensi yang tinggi dan mampu merespon perubahan lingkungan secara adaptif. Nah, selanjutnya ada studi kasus singkat tentang konsep dasar komunikasi yang efektif untuk memberikan gambaran nyata tentang betapa pentingnya komunikasi organisasi yang efektif tersebut. Nah, dapat dilihat dari sebuah kasus di divisi dari broadband dan digital sales yang mana terdapat di perusahaan besar telekomunikasi yang ada di Indonesia, yang mana dari ketua divisi tersebut memberikan dan menerapkan model komunikasi yang terbuka untuk menekankan pada prinsip transparansi, integritas, dan penghargaan antar anggota tim. Nah, selanjutnya dengan komunikasi yang berlangsung secara formal maupun dengan informal yang terbuka dapat menciptakan iklim kepercayaan yang kuat di antara anggota tim. Studi kasus ini menunjukkan bahwa keterbukaan dan interaksi yang dapat meminimalisir kesalahpahaman serta memperkuat loyalitas karyawan terhadap organisasi. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa komunikasi bukan hanya sekedar penyampaian informasi saja, tetapi juga sebuah strategi utama yang mana untuk membangun sebuah tim yang kuat dan dapat mencapai tujuan organisasi secara optimal. Nah,
Demikian penjelasan singkat dari saya tentang konsep dasar komunikasi organisasi. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.